Sumatera Utara. Jumlah DPD itu yang sudah dipersiapkan 33 DPD di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumut, dan semua sudah kita beri mandat dan mereka sudah selesai. Boleh dikatakan 17 itu sudah siap struktur untuk dideklarasi, kemudian sisanya itu dalam proses melengkapi struktur organisasi. Bagaimana Pak cara memenangkan, ada ininya Pak, cara atau strategi kita nggak banyak janji ya, kita hanya menjual produk bahwasanya calon kita adalah calon yang betul-betul mampu untuk mensejahterakan bangsa ini dan untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa kita. Dan kita lihat ya, terus terang keberhasilan Mas Anies di Jakarta selama 5 tahun ini tidak dapat dipungkiri lagi, malah bisa menjadikan kota Jakarta itu sejajar dengan kota dunia. Dan inilah kita harapkan ini akan diberlakukan oleh Mas Anies ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi track record itu menjadi alat ukur. Ya. Yang pertama bisa kita periksa, dan ini juga kita ajak kepada seluruh kontestasi, marilah kita melihat rekam jejak dari calon pemimpin kita. Apa yang bisa kita lihat? Satu, track record pribadi, kompetensi pribadi Mas Anies, bagaimana sikapnya, sopan santunnya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana tata laku karakter terhadap sesama anak bangsa. Satu. Yang kedua adalah kita lihat bagaimana beliau bekerja. Alat ukurnya adalah bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakannya yang bermanfaat, yang dirasakan hari ini beliau adalah mantan pemimpin di Jakarta, ya dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Ya, banyak kebijakan yang bisa kita sebut dan ini bermanfaat. Yang kedua adalah mari kita lihat pada produk-produk fisik, infrastruktur yang dibangun selama Mas Anies membangun Jakarta. Yang ketiga, mari kita lihat penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh lembaga independen yang kredibel terhadap Mas Anies, terhadap Jakarta. Penghargaan ini adalah pengakuan atas kinerja. Dari 4 instrumen tadi, yang pertama kompetensi pribadi ya, yang kedua tadi adalah tentang kebijakan, yang ketiga karya fisik, yang keempat penghargaan. Ini semua mari kita bikin daftar list, yang kita pilih adalah yang paling banyak daftar listnya. Hasil penelusuran kami dari antara banyak nama yang muncul, Anies Rashid Baswedan adalah yang paling banyak. Simpulannya adalah Anies Rashid Baswedan yang terbaik. Why not? Ya, jadi kita pilih yang terbaik. Itu yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pertimbangan kemudian kami putuskan, ada yang dilantik resmi secara seperti ini, ada yang enggak juga. Yang pasti hari ini kami di seluruh Indonesia sudah ada di 28 provinsi dan hampir 300 kabupaten kota. Kemudian yang sekarang di Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Wilayah ya, hadir juga. Kemudian mereka ini pengurus di bawah Komandan Pak John Koto ini nanti diberikan mandat untuk melakukan pembentukan di kabupaten kota dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara ini. Target simpatisan aliansi kita nih Pak berapa? Ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, aturan organisasinya ya pengurus pusat itu 80 pengurusnya. Ya, di provinsi baru bisa dilantik itu kalau pengurusnya mencapai 50 orang. Ya, hari ini oleh teman-teman DPW Sumut itu jumlah pengurusnya 70-an orang lebih ya, sampai 100-an. Kemudian di kabupaten kota ya itu jumlah pengurusnya minimal 30 orang. Ya, dan prinsip relawan Anies nomor 1, mandiri, partisipatif, heterogen. Ya, jadi yang menjadi pengurus relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu heterogen, latar belakang agama, latar belakang suku, ya, dan latar belakang gender juga, kemudian usia juga sangat beraneka ragam kumpul di situ. Kalau target simpatisan kita yang akan mendukung Anies nanti Pak? Jadi target secara keseluruhan kalau belajar dari pemilu sebelumnya, kita melihat di Sumatera Utara itu 47% ya kemenangan di pihak teman-teman yang hari ini bergabung di relawan Anies, kita akan balik ya menjadi 74%. Itu amanah yang ditargetkan kepada Pak John Koto dan kawan-kawan. Oke, siap. Ada lagi.